keunggulan utama nih menurut kami nih friends, ini tenda sebenarnya cocok banget kalian jadikan sebagai tenda untuk family camp nih friends. Halo friends, jumpa lagi dengan kami Kultur Kelana. Di video kami kali ini, kami akan mencoba mereview sebuah tenda dari merek apa? Ini dia friends. Ini dia mereknya. Merek Dhaulagiri dengan seri Virtu 4. Oke friends, di video kami kali ini, tenda yang kami pegang ini merupakan brand lokal dengan merek Dhaulagiri dengan seri Virtu 4. Ini tenda agak berbeda nih friends dengan tenda kebanyakan friends. Bedanya apa nanti kita tahu setelah kita buka ya friends. Oh ya, ini tenda cukup buat kapasitas 4 atau 5 orang kalau orangnya kecil-kecil kayak gue friends. Ini tenda cukup lega banget nih friends, ukurannya friends. Dia punya dimensi sekitar 4,3 panjang, 4,3 meter panjang, terus kemudian 210 cm itu lebarnya atau 2,1 meter lebarnya, kemudian tingginya itu kira-kira di 130 cm friends. Oke, kita buka ya friends. Oke friends, sebelum kita mulai membahas lebih detail mengenai tenda Dhaulagiri ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat subscribe channel kita dan kasih like jika kalian merasa bahwa channel kita bermanfaat friends. Oke, kita mulai friends. Jadi di dalam paket pembeliannya si tenda Dhaulagiri Virtu 4 ini, seperti biasa friend, kalian akan mendapatkan yang pertama si frame tendanya nih friend. Frame tendanya itu ada 3 bilah friends. 3 bilah. Dan bagaimana details mengenai frame tendanya nih friends, karena ini tadi seperti yang gue bilang di awal ya, bahwa si tenda ini agak berbeda dengan tenda yang lainnya friends. Simak terus ya friends video berikutnya friends, biar kita tahu nih, biar sama-sama tahu apa bedanya friends. Tadi framesnya ada 3 pasang, ada 3 unit lah. Terus kemudian dapat pasaknya pastinya friends. Kemudian ini ada footprintnya friends yang jadi alas si tendanya nih friends. Kemudian ini bagian innernya friends, innernya yang terbuat dari bahan polyester 190T ripstop. Nah innernya ini friends, innernya itu juga punya mesh friends. Jadi dengan adanya mesh bisa mengurangi potensi kondensasi ketika tenda ini dipakai dengan kapasitas yang penuh friends. Kemudian bagian terpentingnya adalah outernya nih friends. Outernya ini juga berbahan polyester 210T dengan tingkat waterproofnya itu 3000 mm. Oke, kita lanjut nih friends. Apa bedanya nih tenda dengan tenda-tenda yang lainnya friends? Jadi ini tenda merupakan tenda yang masuk ke dalam kategori outer first. Apa sih outer first? Jadi outer first itu mengacu ke proses pendirian tendanya friends. Jadi pada saat kalian men-setup tenda ini sebelum kalian pakai untuk camping,
kalian mesti memasang outernya dulu, friend. Makanya dia masuk dalam kategori outer first atau outer duluan yang nanti perlu kalian setup, friends. Nanti kita akan kasih tahu lebih detail bagaimana cara men-setup si outernya, friends. Karena dari pengalaman kami, ada beberapa poin penting yang perlu kalian ketahui sebelum kalian membeli dan mendirikan ini tenda, friends. Nanti kita akan kasih poin-poin pentingnya apa aja, friends. Oke, kita mulai ya, friends. Proses pemasangan tendanya ya, friends. Oke, friends, tadi kan di awal gue udah bilang bahwa ada beberapa poin penting yang perlu kalian ketahui mengenai ini tenda nih, friends. Yang pertama yang kami mau kasih tahu adalah terkait dengan si frame-nya nih, friends. Frame-nya ini terdiri dari tiga bilah ya, friends. Dimana ada ukuran panjangnya dari ketiga bilah itu nggak sama semuanya, friends. Jadi ada yang paling pendek, kemudian di tengah-tengah, dan ada yang paling panjang. Oke, kita mulai ukur aja, friends. Kita buktikan bahwa si frame ini panjangnya nggak sama, friends. Oke, friends, seperti yang udah kalian lihat nih ya, friends ya. Jadi si 3 frame ini punya panjang yang berbeda nih, friends, ya kan? Ada yang paling pendek, kemudian ini yang ada di tengah-tengahnya, ini yang paling panjang nih, friends. Oke, jadi salah satu tips dari kami nih, friends, kalau misalkan kalian baru membeli ini tenda, buat mempermudah kalian juga bisa kasih tanda entah lakban atau tanda tertentu yang untuk menandakan bahwa si frame ini berbeda gitu, friends. Jadi si frame yang panjangnya berbeda ini, friends, nantinya akan kita pasang di outernya nih, friends. Nah, kemudian poin penting yang kedua adalah di bagian mana sih frame yang paling panjang ini akan kita pasang di outernya nih, friends, dan yang pendek di mana, dan yang ini nih, friends, yang ukurannya di tengah-tengah ini di bagian mananya nih nanti, friends. Karena itu juga sangat penting buat kalian ketahui untuk men-setup si tenda Dolegiri itu dengan proper, friends. Kita mulai aja ya, friends ya. Oke, friends, jadi ketika kalian membeli tenda Dolegiri Vertu 4 ini, kalian kan juga dapat nih si tas penyimpan tendanya nih, friends. Nah, di dalamnya ini, di bagian dalam si tas ini ada petunjuk pemasangannya sebenarnya, friends. Ada petunjuk atau gambar yang memberikan kalian visualisasi bagaimana tenda ini nantinya akan berdiri nih, friends. Nah, dari gambar ini gue akan memberikan informasi nih, friends, terkait dengan framesnya tadi yang ukurannya berbeda, friends. Jadi informasi yang pertama nih, friends ya, frame tenda yang paling kecil itu kalian pasang di bagian belakang sini nih, friends. Di bagian belakang, kemudian yang paling panjang itu kalian pasang di bagian tengahnya si outer nih, friends. Oke, kemudian frame yang berada di tengah-tengahnya tuh, friends, yang antara yang paling panjang dengan yang paling pendek itu kalian taruh di bagian depannya nih, friends, yang nantinya akan memberikan ruangan atau vestibul dari tenda Vertu 4 ini, friends. Oke, kita mulai aja ya, friends ya. Oke, friends, seperti yang tadi gue bilang di awal ya, friends ya. Jadi ini tenda merupakan tenda dengan kategori outer first, di mana kalian harus men-set up outernya duluan nih, friends. Oke, dan dari pengalaman kami nih, friends, mendirikan ini tenda, kayaknya agak sulit nih, friends, buat didirikan seorang diri, friends. Jadi nanti gue akan minta bantuan kawan gue buat membantu mendirikan ini tenda ya, friends ya. Oke, Dir. Oke, friends, nih kali ini gue udah dibantu sama temen gue nih, si Kadir nih, ya kan. Dir, lu dulu pernah nggak, Dir, bikin? Pernah, susah nggak, Dir? Lumayan, kalau sendiri kayaknya nggak bisa. Oke, tuh, harus berdua. Friends. Jadi dari pengalaman kami berdua nih, friends, kalau sendiri agak sulit nih, friends. Oke, step pertama, kalian ambil outernya, kemudian
bentangin ya, Dir. Nggak. Gimana enaknya nih, Dir? Ini aja lah. Sini ya. Ya. Sini nih, kan? Ya. Oke nih friends, nih nanti kita mau setup tendanya dengan posisi pintunya menghadap ke arah sana ya friends. Jadi kita buka dulu outernya nih friend. Oke, setelah kalian bentangkan, kalian ambil nih friends si frame-nya nih friends. Oke, kayak yang tadi kita udah bilang ya friends ya. Frame yang paling panjang di mana, Dir? Tengah ya, Dir? Ya, yang paling panjang di tengah, yang paling kecil di belakang, Di belakang. yang sedang itu di depan. Buat di Ini yang pendek ya? Sorry, ini nih. Oke. Dan ini yang sedang kita taruh di depan nih friends buat nanti membentuk area vestibul friends. Oke, mulai aja, Dir ya. Lu masukin Ya. yang tengah, gue yang ini ya. Oke. Nah, ini friends, outernya si Dolagiri Vertu 4 itu ada slot buat masukin si frame-nya nih friends. Jadi kalian masukin ke sini nih friend. Di ketiga bagian yang tadi udah gue bilang tuh friends. Di bagian depan, tengah, sama yang belakang. Oke. Oke. Wait, Aman, friend. aman, gas. Kita tarik Oke, ya. yang ini Oke. Lanjut. satu tips dari kami nih friends, pada saat kalian memasang si frame ke outer, pastikan kalian lakukan dengan cara mendorong ya friends. Jadi salah satu teman kalian ada di ujung yang sana, memastikan bahwa lubang outernya terbuka, terus kalian yang di sisi sini mendorong ya friends. Nah ini akan lebih efektif dan efisien secara waktu friends. Oke. Kalian biarkan dulu kayak gini friends. Setelah itu pasang lagi satu. Dari siapa nih? Dari gue ya? Ya, boleh. Masih pakai teknik yang sama ya friends. Kalian dorong si frame-nya. Oke. Masih agak basah bekas kita camping. Jadi friends, ini tenda belum lama kita pakai buat camping di Acapulco friend. Di mana Dir? Kita camping di mana Dir? Di Sukamantri, di Sukamantri. Oke, aman ya Dir? Sip. Oke. Oke, setelah 3 frames-nya udah terpasang di outernya friends. Nah, sekarang kalian di sudut dari si outernya itu ada apa nih, lobangan atau eyelet ya, dimana si lubang atau eyelet ini kalian pakai untuk meletakkan si ujung frames-nya nih friend. Yes, kalian kaitkan ke dalam lubang eyeletnya Oke. di kedua sisi friend. Ini juga agak tricky karena butuh tenaga yang ekstra tuh friends. Jadi kenapa kami bilang ini agak susah, karena kalian membutuhkan tenaga yang ekstra buat apa tuh Dir namanya? Buat membengkokkan atau ya melengkungkan melengkungkan si frame. frame-nya. Step yang sama ya, friend. Oke, dan Oke. Biar direbah dulu ya.
Udah, Dir. Nah ini dari pengalaman kita ya, Dir ya. Ini yang paling susah, Dir, yang paling depan ya. Betul. Butuh tenaga ekstra nih buat ngelengkunginnya. Mungkin berasa karena kayak frame-nya nggak cukup ya, gue. Cuman Betul. sebetulnya emang ini frame-nya. Cuma emang butuh tenaga ekstra. Dan kan kita kayak berasa takut patah. Betul. Tapi ternyata ya enggak sih. Harusnya Cuman emang agak lama di sini nih. Nah, oke. Beres. Jadi friends ya, dari pengalaman kami waktu kami pertama kali memasang tenda ini nih, waktu tenda ini baru-barunya friends, kami melakukan kesalahan nih friends. Jadi kami memasang frame yang panjang ini di depan friends, dan itu susah banget ditekuk ya Dir ya, waktu awal-awal ya. Makanya kalian jangan sampai salah ya friends. Makanya tadi informasi yang tadi gue bilang tuh mengenai panjang frame harus ditaruh di posisi yang benar, itu harus kalian catat ya friends ya. Oke, terus kemudian ngomongin si tenda dengan tipe si outer first kayak gini nih ya friends ya. Jadi keunggulannya adalah ketika kalian udah men-setup si outernya, kemudian tiba-tiba kondisi hujan ya Dir. Nah itu lebih enak. Lebih bisa, ya kalau kita lagi packing bisa tetap packing. Betul. Kalian bisa beresin dulu si innernya. Karena nanti setelah outernya kita pasang dengan benar, innernya kita tinggal cantol-cantolin, dan kalian mungkin bisa berteduh di dalamnya dari hujan lah. Jadi baju dan perlengkapan kalian bisa kalian taruh di dalam. Oke, setelah kayak gini, step berikutnya adalah apa Dir? Ya kita pasang ini dulu kali ya Gu, si pasak-pasak ini buat Pasaknya miring. friend, betul banget. Ya, oke. Kita geser ke sini dikit kali ya Gu. Maju lagi. Ya. Karena ini tenda lumayan panjang, Betul friends. jadi butuh space yang luas. Itu dia friends. Jadi seperti yang tadi gue bilang nih friends, nih speknya tendanya panjangnya di 4,3 meter friends. Panjang dari titik belakang sampai nanti vestibulnya itu sekitar 4,3 friends. Oke, langsung kita pasang. Awe Dir, pasak ya Dir. Pasak dulu kali Gu. Jadi supaya memperkokoh konstruksi tenda kalian, pastikan kalian pasang pasaknya dengan posisi miring dengan sudut kira-kira 45 derajat ya friends. Dir, tarik lagi Dir. Kurang. Itu cukup. Ya. Oh ini nih. Si tenda Vertu ini juga punya semacam webbing di bagian dalamnya friends. Ini untuk membantu kalian mengetahui bahwa si outernya itu udah tertarik secara benar friends. Jadi ketika kalian menarik sisi kiri dan kanannya, pastikan si webbing ini juga udah tegang gitu ya friends. Oke friends, tadi setelah bagian tersusahnya udah kalian lakukan ya friends, bagian tersusahnya adalah yang tadi kami udah bilang bahwa memasang outernya itu friends harus paling tidak 2 orang lah. Kecuali kalian udah sering menggunakannya, bisa jadi bisa mendirikan tenda ini seorang diri friends. Oke, sekarang lanjut ke bagaimana memasang innernya friends. Oke, kita cek dulu dalamnya friends setelah outernya berdiri nih friends. Oke. Come on Dir, kita lihat Dir. Ini gue gulung dulu ya buat mempermudah. Oke friends, jadi ini tenda Dolegiri Vertu 4 ini punya desain pintunya itu ada 2 ya, kiri dan kanan friends. Ini pintu yang pertama dan sebelah kiri gua pintu yang kedua friends. Oke. Kemudian yang tadi gue bilang ya friends di awal bahwa
keunggulan tenda Outerverse itu ketika kondisinya hujan dan kalian udah bisa mendirikan si outernya lebih dulu, maka kalian bisa berlindung di sini nih friends. Ini tenda nih yang keunggulan berikutnya adalah luas banget nih. Iya nggak Dir? Oh, iya. Jadi bisa juga kali Gus di festival orang kalau nggak mau. Bener. Jadi sembari atau sambil teman kalian men-setup innernya, barang-barang kalian bisa kalian taruh di sini friends supaya nggak kebasahan ya friends pada saat hujan. Lumayan bisa buat nongkrong, bisa buat nyeduh kopi ya nggak friends. Tapi pastikan ya friends kalau kalian menggunakan kompor di dalam vestibul, kalian buka sedikit ya friends buat ventilasi udara ya friends, supaya nggak kejadian kayak yang lalu-lalu tuh friends, ada kompor gas yang meledak ya Dir ya, karena mungkin gas kalian bocor, kemudian gasnya nggak bisa keluar, akhirnya ketika tersulut api meledak lah friends. Jadi kalau kalian mau memasak di dalam vestibul, pastikan ada ventilasi. Oke, balik lagi ke si pemasangannya tadi ya friends ya. Jadi di paketan penjualannya si Dhaulagiri ini, kalian mendapatkan footprint-nya friends. Nah, footprint-nya ini juga agak unik nih friends. Dulu pas awal-awal kita juga bingung ya Dir, masang footprint-nya gimana ya Dir, karena bentuknya tuh kayak apa nih? Trapesium apa ya Dir ya, bentuknya gini ya. Ya serupa itulah. Jadi tips dari kami nih friends, bagian siapa namanya nih, footprint yang cuman lurus doang gini, kalian taruh di bagian depan tenda nih friends. Oke. Ini kan ada karetnya ya friends ya. Ini kalian kaitin aja di sini nih friends, di antara si frame-nya. Ya kan? Ini juga udah cukup kenceng kan? Satu sisi kayak gitu, sisi yang sama pun juga sama friend. Kalian taruh di balik, kalian jepit dengan frame-nya ya friend. Oke, nih. Kemudian sudut-sudut yang lainnya friend, kalian rapiin dulu. Ini nanti bisa juga di sini juga nih friend. Oke. Oke. Nah ini yang bentuknya tadi gue bilang kayak prisma atau trapesium kali ini ya. Jadi si bagian footprint yang ini menyesuaikan dengan bentuk bagian belakangnya si tenda nih friend. Oke. Nah ini bisa kalian kaitkan di pasak lah ya nanti ya. Kita pasang dari luar aja ya. Oke, ketika footprintnya rapi, baru step berikutnya adalah kalian pasang inner ya friend. Nah, buat kalian yang belum pernah pasang tenda Outerverse, kita kasih pengalaman ini friends. Jangan lupa ya friends ya, subscribe terus dan like jika kalian merasa video-video kami bermanfaat ya friends. Oke friends, step terakhir nih friends, kita pasang innernya friends. Ini buat teman-teman yang belum pernah punya pengalaman pasang tenda Outerverse, ini friends, kita kasih tahu friends. Oke. Nah, pastikan bahwa bagian pintunya nih, pintu inner ini ada di depan ya friends. Kalau misalkan di belakang ribet masuknya friends. Oke. Tipsnya adalah friends, pasang bagian ujung sana dulu friend, jangan sampai pasang dulu depannya duluan friend. Nah betul. Terus apa sih sebenarnya yang dipasang? Yang dipasang apa sih Dir? Ada bakalnya di situ. Nah ini nih, jadi si tenda Dhaulagiri Vertu 4 ini punya bakal di innernya yang kalian bisa kaitkan ke bakal di outernya nih friends. Ini satu, sudut yang ini ada juga. Oke, terus yang sok ini friend. Balik nih kayaknya bakal ini masang. Kemudian ini sini.
Oke. Bakal udah. Kemudian ininya nih friends, dia tuh ada kayak batang plastik gitu yang mesti kalian kaitkan ke dalam lingkaran dari bahan plastik yang ada di outer kalian friends. Caranya mudah kok friends. Dorong ke dalam. Nah, kemudian dia nyangkut kan. Si talinya ini juga dari bahan yang elastis kok friends, jadi aman lah. 1, 2, ini ada banyak nih friends. 3 ya dire. 4, 5, 9 ya. 7, yoi 9, 8, 9 friend. Oke, baru kalian bisa pindah ke bakal depan ya, Dir ya? Sama ya? Sama. Bakal depannya si Vertu ini ada di sini nih, friend. Ada di webbing yang tadi gue bilang, yang membantu kalian mengetahui bahwa si outernya ini udah tertarik dengan benar atau dengan ketegangan yang cukup, friends. Jadi indikator juga ya. Betul, itu emang fungsinya si webbing ini, friend. Oke, sini dulu, baru sisi sebelahnya. Dah, oke. Sekarang kita lihat interiornya, friend, atau bagian dalamnya, friend. Oke, ini pintunya terdiri dari 2 bahan ya, friends. Yang bahan yang pertama ini si bahan ripstopnya tadi, friend. Nah, ini berhubung bukaannya di ke bawah gini, friends. Jadi ketika kondisi becek, menurut kami nih, dari pengalaman kami, minusnya si innernya ini jadi cepet kotor, friends. Jadi dari awal kalian gulung aja nih, friend. Kalian gulung supaya nggak gampang kotor, friend. Oke. Nah, ini luas banget nih, friend. Jadi dengan kondisi yang seluas ini, friends, ini bisa kalian pakai untuk 4 orang atau 5 orang dengan dengan tinggi badan yang nggak terlalu tinggi atau pendek kayak gue nih, friends. Nah, friends, jadi kalian masih ingat nggak, friends, kita pernah bikin juga nih video lain terkait tenda yang kalian bisa lihat juga nih, friends, linknya di bawah ya, friends ya. Di tenda itu kita mereview Naturahike Cloud Up 3, friend. Nah, si Cloud Up 3 itu punya bagian inner yang dinominasi oleh mesh, friend, atau jaring. Sementara si Daula Gear ini meshnya itu hanya di bagian belakang ini, friends. Oke. Sementara mungkin berapa ya? 80% ini bagian innernya ini berbahan ripstop tanpa mesh ya, friend. Nah, ini membuat si tenda ini lebih hangat, friends, daripada si Cloud Up 3, friends. Tapi konsekuensinya bobotnya jadi bertambah nih, friends. Jadi sekitar 3,7 nih, friends. Ini tenda, friends, beratnya, friends. Oke. Lebih gampang konden kali ya, friend. Bisa jadi peluang kondensasinya itu lebih tinggi dari si Cloud Up 3 tadi, karena si mesh itu sebenarnya membantu untuk mengurangi kondensasi nih, friends. Sementara kalau di Daula Gear Vertu ini kan mesh ini doang nih yang dipakai buat membuang uap air hasil sisa pernafasan kita ke bagian luar nih, friends. Sementara yang lainnya bisa jadi nempel di sini nih, friend. Tapi itu tadi positifnya, ini tenda hangat banget, friends. Kita udah buktiin ya, Dir, hangat banget ya. Hangat banget, gerah. Hangat, friends. Bahkan cenderung gerah nih, friends, kalau kalian cuma pakai buat camping ceria, friends.
Oke friends, sekarang kita masuk ke segmen kesimpulan dari kami nih friends, oke? Kita masuk ke poin plusnya dulu, friend, atau plusnya dari ini tenda ya friend ya. Ini tenda punya konstruksi yang oke banget friend. Punya konstruksi yang tadi tuh tunnel tent, kemudian dia outer first sehingga lebih kuat dari terpaan angin yang kencang. Kemudian dengan desain yang outer first, dia punya keunggulan membuat kalian lebih aman ketika kondisi hujan tuh friends. Pros yang ketiga adalah ini tenda kapasitasnya banyak banget friends. Banyak, dia bisa sampai 4 atau 5 orang friends. Oke, kapasitas tadi ya friend ya. Kemudian ini tenda karena sedikit meshnya friends, jadi lebih hangat nih friends. Jadi ketika kalian pakai di pendakian yang tempat-tempat yang lebih dingin, dia lebih hangat nih friends ketimbang tenda dengan konstruksi mesh yang lebih banyak friends. Oke friends, jadi di sekarang ini nih friends, si Vertu 4 dari Dhaulagiri ini dibanderol dengan harga 2,1 friends. Jadi di rentang harga yang sama. Ada juga tuh kompetitornya friends, kayak Natur Hike Cloud Up 3 yang punya harga di kisaran yang sama, tapi dengan harga segitu kalian bisa dapat tenda dengan kapasitas lebih besar friends. Keunggulan utama nih menurut kami nih friends, ini tenda sebenarnya cocok banget kalian jadikan sebagai tenda untuk family camp nih friends. Dengan kapasitasnya yang 4 orang, yang cukup untuk membawa keluarga kalian friends, dan kemudian ini punya vestibul yang luas ya friends ya. Vestibul ini bisa kalian pakai untuk menyimpan barang-barang camping kalian nih friends. Mengingat biasanya kan kalau camping dengan keluarga itu kan kalian membawa perabotan atau peralatan yang lumayan banyak tuh ya friends ya. Nah makanya kami merekomendasikan tenda ini untuk keperluan camping ceria bersama keluarga nih friends. Link pembeliannya nanti kita sertakan di bawah ya friends ya. Oke friends, setelah tadi kami sebutkan keunggulannya friends, sekarang kita masuk ke kekurangannya nih friends. Sejauh penggunaan kami, ini tenda friends, kelemahan yang pertama adalah bobotnya friends. Bobotnya itu ada di 3,7 kilo tuh friends. Itu menurut kami lumayan berat tuh friends, tenda dengan kapasitas 4 orang itu friends. Kemudian kekurangan yang kedua adalah ini tenda susah untuk di setup sendiri nih friends. Kekurangan yang ketiga friends, karena dimensinya yang gede banget nih friends, dengan panjang sekitar 4,3 meter tadi friends. Jadi ketika kalian bawa untuk hiking dengan kondisi campground yang terbatas space-nya, ini kemungkinan akan susah didirikan friends. Karena tadi bagian innernya, bagian dalam innernya itu mayoritas dibuat dengan bahan ripstop kayak outernya friends. Jadi membuat potensi kondensasinya lebih tinggi friends. Oke friends, kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah menonton video ini sampai selesai friends. Terus dukung channel kita friends, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus dukung kami juga nih friends dengan membeli merchandise kami nih friends. Kalian bisa mampir-mampir ke toko online kami di Shopee atau Tokopedia. Oke, temukan makna di setiap kelana.